Pintu teater 3 telah dibuka. Yuk masuk. Halo guys. Jangan kaget sama suara saya. Kali ini kita akan masuk di segmen yang baru di channel ini. Yang namanya film horor itu gak ada habis-habisnya. Dari serunya, kaget-kagetan, sampai ke bawah mimpi. Siapa tuh yang kayak begitu tuh? The Unholy menceritakan tentang seorang gadis yang mendapat mujizat dari Bunda Maria. Film yang disutradarai oleh Evan Spiliotopoulos ini telah berhasil membuat penontonnya merinding. Berawal dari tokoh bernama Alice yang diperankan oleh Cricket Dawn. Nah, Alice ini mengaku mendapat sebuah penerangan spiritual dari Bunda Maria. Alice merupakan seorang gadis muda yang sudah yatim piatu. Selain yatim piatu, ia memiliki masalah lain, yaitu pendengarannya. Sudah tidak bisa berbicara alias tunarungu, dia juga tunawicara. Siksa banget ya. Ini membuat Alice tidak banyak bergaul. Ia menghabiskan waktunya untuk mengurus pamannya yang berprofesi sebagai seorang pendeta yang bernama Hagen, yang diperankan oleh William Sandler. Suatu kali, ada seorang jurnalis bernama Gary, yang diperankan oleh Jeffrey Dean Morgan, yang sedang mencari berita picisan yang bisa menguntungkan baginya. Kebetulan, ia melewati sebuah peternakan di mana sapi-sapi ada selalu menerobos pekarangan gereja yang dipimpin oleh pendeta Hagen. Tidak tahu mau mencari berita apa, Gary akhirnya memutuskan untuk membahas mengenai jimat peternakan. Gary yang menemukan sebuah boneka porselen usang di sebuah pohon tua lantas tidak sengaja menginjaknya dan meminta seorang peternak berfoto dengan boneka itu. Ia ingin membuat berita soal tanpa jimat pun peternakan bisa berjalan lancar, sembari memperlihatkan boneka porselen rusak yang Gary anggap jimat peternakan itu. Saat akan kembali ke kota di malam hari, Gary hampir celaka akibat ia banting setir setelah melihat seorang gadis menghalangi jalannya. Ketika ditelusuri, Gary melihat gadis yang hampir ditabrak tadi sedang berlutut seperti menyembah sebuah pohon tua yang ia temui siang hari tadi. Saat ditegur, gadis itu malah pingsan dan akhirnya dibawa ke dalam pastori gereja. Gadis itu adalah Alice. Setelah siuman, Gary pun kembali pulang atas bantuan kenalannya Natalie yang diperankan oleh Katie Aselton. Kini, ia mulai berpikir lagi kalau berita soal jimat peternakan tidak akan terlalu laku. Ia akhirnya mengarang cerita lagi dengan mengatakan seorang gadis tunarungu dan tunawicara bisa pulih secara tiba-tiba. Ia pikir berita itu lebih menjual. Ternyata yang dikarang oleh Gary benar-benar terjadi. Alice memang pulih 100%. Ia bisa berbicara dan bisa mendengar secara tiba-tiba. Mengetahui karangannya menjadi nyata, otomatis Gary langsung mengejar berita tersebut. Orang-orang yang mendengar kabar Alice sembuh langsung berbondong-bondong ke gereja tempat Alice berada karena ingin melihat mujizat yang terjadi. Pendeta Hagen meminta semua orang untuk tidak berharap apapun. Ia pun mengatakan bahwa Alice tidak bisa ditemui. Belum lama berbicara seperti itu, Alice keluar dan menuju ke pohon tua. Ia mengatakan bahwa Bunda Maria berbicara padanya dan ia akan menunjukkan mujizat lainnya. Di antara orang-orang yang datang, ada seorang anak kecil yang lumpuh. Alice menunjukkan kemampuan hebatnya. Ia langsung mendekati anak kecil tersebut dan mengatakan apakah ia percaya bahwa Bunda Maria akan menyembuhkannya. Setelah mengucapkan iya, anak kecil tersebut
benar-benar langsung bisa berjalan, membuat semua orang terperangah dan semakin percaya bahwa Maria benar-benar menunjukkan mujizatnya. Video Elise menyembuhkan lantas viral. Kini semakin banyak yang ingin bertemu dengan Elise. Mereka semua menganggap bahwa Elise adalah alat komunikasi dengan perawan Maria. Elise menjadi sangat terkenal. Semua orang dari banyak tempat lantas mendatangi gereja di bawah pimpinan Pendeta Hagen. Gary senang bukan main. Kini, banyak yang ingin memakai jasanya sebagai jurnalis. Namun setiap Gary menulis soal mujizat perawan Maria, ada sesuatu yang menghantuinya terus-menerus. Seperti makhluk besar, bertudung, dan Gary bisa merasakan ada hawa jahat yang dibawa makhluk tersebut. Gary menjadi sangat penasaran, ada apa sebenarnya? Elise pun hanya mau berbicara dengan Gary, membuat Gary semakin curiga. Dan dia senang apabila ia ditanya mengenai sosok Maria ini. Bukan hanya Gary saja yang curiga, Pendeta Hagen pun dibuat bertanya-tanya. Elise tidak mau diam di dalam gereja. Ia terus membuat hal ajaib dan khotbah di pohon tua yang ada di pekarangan gereja. Betapa terkejutnya Pendeta Hagen saat melihat ada sebuah boneka porselen yang pecah di bawah pohon itu. Pendeta Hagen lantas ingat mengenai cerita zaman dulu, di mana ada seorang penyihir jahat yang menyembah iblis, dibunuh, dan arwahnya ditaruh di dalam sebuah boneka. Meski sudah mengetahui hal itu, Pendeta Hagen masih agak ragu untuk menyimpulkan dengan cepat sampai akhirnya ia mengetahui kebenarannya dan akhirnya harus mati oleh iblis itu. Iblis ini pun bergerak melalui Elise. Bergerak dengan cepat, ia meminta Elise untuk melakukan ibadah, mengumpulkan banyak jiwa. Dan siapapun yang percaya pada Elise, ia percaya juga pada si iblis. Dengan begitu, maka akan banyak jiwa yang disesatkan. Gary yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan hal yang sebenarnya di tempat di mana Pendeta Hagen meninggal. Gary dibantu Natalie akhirnya berusaha membubarkan ibadah tersebut. Natalie mencoba meyakinkan Elise bahwa Maria yang ia lihat adalah iblis, bukan Bunda Maria yang sesungguhnya. Elise yang mulai sadar, lantas mengatakan hal yang sebenarnya pada banyak orang, membuat semua orang yang ada di sana menjadi ragu, dan membuat iblis melemah. Gary dan Elise berusaha mengalahkan iblis tersebut setelah pohon tua yang Elise agungkan mulai terbakar, akibat iblis tidak lagi mempunyai kekuatan. Akhirnya, Maria yang sebenarnya muncul. Saat akan membalaskan dendamnya, Elise pasang badan, sehingga kutuk yang dilempar iblis kembali balik pada dirinya, hingga akhirnya iblis itu termakan kutuknya sendiri dan hilang. Film The Unholy merupakan salah satu horor religi yang diminati banyak orang di tahun 2021. Alur cerita serta kisah yang diangkat mengenai mujizat palsu dan penyamaran iblis pun telah mengedukasi banyak orang bahwa segala sesuatu yang ajaib belum tentu berasal dari Tuhan. Beberapa respon terhadap film ini, salah satunya mengenai cover film yang menampilkan si jahat menyamar sebagai Bunda Maria memegang rosario dengan salib terbalik, dianggap beberapa orang telah merendahkan perawan suci Maria sebagai orang suci dalam kepercayaan gereja Katolik. Lepas dari itu, banyak yang memuji kehebatan sutradara dan pemeran film The Unholy sebagai film yang memberikan gambaran akan tipu muslihat iblis. Gimana guys, udah pada nonton belum? Yang belum nonton harus nonton nih. Dah.